Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih kita di acara Ngopi Yuk, ngobrol seputar permasalahan Islam. Ya, masih bersama saya Dani sini dan di samping saya ada Yosi. Nama saya Yosia dan di depan saya Jafran. Oke, balik lagi nih ke Ustadz Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan masih tetap bersama kita host kita yang ganteng ini ya, Bang Dani. Ya, silakan Bang Om Dani. Dani. Gini Tata, ini ada satu fenomena nih ya mungkin ya di beberapa teman-teman atau beberapa hal lainnya lah ya. Ini ketika kita menyampaikan sesuatu nih Tat, kan terkadang kita kalau menyampaikan itu suka ngegas, ya. Membacot dulu. Iya, ngebacot dulu lah gitu kan. Atau kadang juga bahasa kita nih, tutur kata kita nih, mungkin maksudnya baik, ya, mengingatkan. Cuman pemilihan katanya terkadang suka, ya kurang pas kali ya Pran ya. Gimana? Bisa jadi. Nah itu bagaimana sih kalau misalkan dalam pandangan Islam nih, kalau kita ingin menyampaikan nih, mungkin hanya mengingatkan atau menegur, Ngasih saran lah ya. ya ngasih saran. Tapi kan balik lagi nih, individu kadang-kadang suka ngegas dulu. Tergantung Atau- objeknya, Pak. Atau kita ngebacot dulu atau apalah bahasanya, kadang perkataannya tuh suka kadang malah nyelekit gitu kadang. Nah ini gimana nih dalam kacamata Islam tuh gimana sih nih? Kalau kita langsung ngomongin Islam, kayaknya nanti kita akan jatuhnya ini kok idealis banget gitu ya. Oh iya sih. Ya, tapi yang mau kita angkat sekarang ini, sebelum kita bicara normalnya dalam Islam itu seperti apa atau idealnya seperti apa gitu ya, kita coba korek sedikit deh pada nih ya, kenapa sih sampai bisa tercipta kondisi kayak begitu Nah, ya? Apa jangan-jangan karena kitanya juga udah kebiasaan kebablasan untuk masalah etika ya, atau mungkin gimana ya, kayak kita ingat nggak waktu kita ngomongin podcast anjay itu oh iya. ya, Iya. kenapa bahasa anjay, bahasa pergaulan lainnya yang sekiranya buat kita tuh kurang enak di telinga, tapi di satu lingkungan jadi suatu hal yang biasa gitu kan. Palingan ada dua alasan sih, Tat. Gimana tuh? Satu, keterdekatan. Posisinya kedekatan maksudnya Kedekatan. kalau apa namanya? Lu tuh sebagai teman dekat. Biasanya sih kalau dalam bahasa anak-anak tuh, semakin dekat lu terhadap seorang itu tuh bahasa akan semakin ngawur istilahnya. Udah sohib lah ya. Udah sohib lah ya, sobat kental gitu ya. Nah itu akan ngawur. Yang kedua, si objeknya nih, tambeng apa kagak. Terkadang kan ada orang-orang yang, bro lu tuh kayak gini nih gitu. Pertama SP1 baru, SP2-nya Oke. lu tuh begini bro, SP3 bego lu. Nah itu biasanya. Tergantung Biasanya objeknya. orang ngomong gitu, kalau nggak gini bukan gua gitu biasanya. Enggak juga sih Enggak sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau menurut Deketin bang. kalau menurut aku ya, secara pribadi ketika kita ngomong bahasa anjay ya mungkin karena itu bisa jadi juga di publik ya kesannya mungkin nggak kasar gitu buat kebanyakan orang menerimanya seperti mungkin kayak, wih anjay kamu punya mobil baru gitu kan. Jadi mungkin lebih ke arah ya bukan Ungkapan lah sini, ya. Ungkapan lah ya. betul, ungkapan. Ya itu kan udah pernah kita bahas ya Bang Yosi ya. Sebetulnya kan kenapa saya coba angkat lagi latar belakangnya, kenapa sih sampai orang tuh memilih kata-kata seperti itu, bahkan ketika kita lagi menasehati seseorang sekalipun Ya, ya. Kadang-kadang yang dipilihnya bahasa-bahasanya yang negatif. betul. Iya, betul. Mungkin tujuannya bagus ya, supaya orang itu ingat, supaya terbenam dalam pikiran dia, oh gue pernah diomongin sesuatu hal yang nyakitin hati, sehingga dia ingat, nggak akan ngulangin lagi. Mungkin maksud dia seperti itu ya. Mungkin lebih ke arah ini kali apa efek psikologi kita, maksudnya ketika kita ngomong udah terlalu menjaga, biasanya menjaga kata-kata itu akan tidak lebih kena gitu. Tapi ketika kita udah nyentuh perasaan seseorang atau kedekatan gitu kan ada apa ya, teman ke teman itu kan Udah gak ada batas. iya lebih kena Jadi sih lu mau sebenarnya. ngomong apapun ya fine aja. Fine gitu. aja, tapi jadinya diingat gitu. Nah ini sekarang jadi agak-agak sedikit meningkat nih bahasannya ya. Kalau tadi saya cuma ngebahas kenapa sih
alasannya apa gitu ya. Ternyata sebagian besar dari kita beranggapan bahwa cara pemilihan kata tersebut kena efek kedekatan, Iya. ya kan? Ya betul. Ya, tapi sekarang bagaimana kalau misalnya yang mengatakan itu adalah seorang guru, seorang panutan dalam masyarakat, ya? Nah, menurut ente gimana? Apakah itu kedekatan juga atau gimana gitu? Nah itu sih bukan kedekatan, mungkin karena mungkin pribadi kali ya. Cuman gini, kalau kita berbicara ya, Kalau nggak usah panik gitu, Bang. kayak misalkan panutan ya, panutan kadang-kadang juga ada ya sering lah. Kita misalkan di forum terbuka, Iya. atau nggak forum tertutup, ya. Mau lebih mengerucut nggak, Pran? Nggak. Nggak usah. Nggak usah. Misalkan di sebuah forum gitu, dia sedang mempresentasikan lah gitu kan. Cuman karena mungkin dia keasikan, kadang perkataannya tuh suka ya kebablasan, betul gitu kan. Jadi yang harusnya menggunakan kata yang lebih halus, cuman dia kebablasan. Tapi kan balik lagi nih, kita kalau misalkan berbicara hanya mengingatkan, memberi saran. Yang saya tahu nih Tatiana, tolong koreksi nih. Ada yang sempat mendengar apa? Sampaikan dengan hikmah. Nah ini nih, sampaikan dengan hikmah tuh gimana sih? Baik. Nah itu tuh yang agak bingung nih. Nih gimana caranya nih? Ya, baik ya. Jadi kita coba sama-sama kita menjawab ya permasalahan ini, tapi jangan menjawab dengan jawaban seorang Iwan atau seorang Dani atau seorang Jafran. Tentu akan menjadi bias gitu ya. Yeah. Karena sebetulnya kita ini semua sudah diberikan satu contoh yang luar biasa, ya, yang dimana orang ini bisa menjadikan sebagai panutan buat kita dalam segala hal, termasuk juga dakwah bil hikmah atau hikmah bil hikmah, menyampaikan sesuatu yang baik dengan cara yang baik, gitu kan. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21 kita sering dengarkan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. Ya. Artinya pada nih ketika mau berbicara dakwah bil hikmah, ya udah kita jangan contoh kepada siapa-siapa. Ya mungkin kalau kepada guru kita yang konotasinya adalah baik, monggo diambil. Tapi ketika guru kita sekalipun mau dia levelnya guru tingkat 1 sampai level yang mungkin sudah diagung-agungkan sama orang, tapi ketika dia melakukan satu hal yang berbuat konotasi perbuatan itu adalah kurang baik, ya kita koreksi lagi, kita mengaca diri lagi, apakah Rasulullah pernah melakukan hal seperti ini? Ya. Sebagai contoh gini, kenapa kita ambil Rasulullah? Ya. Rasulullah itu adalah orang yang barangkali kalau diomongin masalah dibully, ya ini dia buliannya luar biasa. Ya, bahkan ketika turunnya surat pertama yang datang kepada Rasulullah, wahyu pertama yang datang kepada Rasulullah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Dan seterusnya yang di situ Rasulullah disuruh membaca. Ya. Intinya ketika dia terima wahyu tersebut, dia bingung nih. Akhirnya dia pulang dengan kondisi ketakutan kan pada saat itu ya. Karena ketemu Jibril dengan posisi yang sangat besar. Kemudian mendekap beliau, ya. Dan beliau bukanlah orang yang dalam kategori banyak membaca pada saat itu ya, apalagi yang disuruh membaca adalah dengan nama Tuhanmu, bismi rabbikal ladzi khalaq gitu tadi ya. Nah kemudian Rasulullah itu kebingungan, akhirnya datanglah ke istri, yaitu siapa istrinya? Siti Khadijah. Ya. Nah itulah ini sahib yang beriman ya dari golongan kaum muslimah, ini salah satu fungsi dari seorang istri. Ya, ketika suami lagi capek, mungkin pulang kalut, galau, fungsinya istri di sini adalah sebagai orang yang menenangkan. Betul, gitu ya. Itu yang dicari, Tat. Ya, masih nyari kan? Iya. Udah, nggak usah curhat. Oh iya. Nggak usah curhat. Beda pembahasan ntar ya. Sebetulnya gini Bang, kalau gue bilang di sini masih nyari kan? Sini juga kayaknya, enggak. Gua Baik ya. diem. Ya. Ya, kita kembali kepada Rasulullah tadi ya. Kemudian Rasulullah ketika dia selesai ditenangkan, beliau ditenangkan sama Siti Khadijah, ya, diajak beliau ini kepada pamannya Siti Khadijah, yaitu Waraqah, seorang pendeta penulis kitab dalam bahasa Arab, ya, yang Allah berikan kemampuan kepada beliau untuk menulis kitab-kitab Injil ke dalam bahasa Arab, ya. Kemudian dia datangkan ke hadapan
Warokoh, wahai pamanku, Muhammad dalam kondisi seperti ini, ya. Diceritakan, kemudian dijawab oleh Warokoh, ya sesungguhnya itu adalah tanda bahwa engkau adalah orang pilihan. Ya. Namun suatu saat nanti ketika orang-orang sudah tahu, engkau harus bersiap-siap akan diusir, ya, dari kaummu. Jadi dikasih tahu tuh, begitu dia nanti menjadi seorang nabi, dia pasti akan diusir dari kaumnya. Ya pada saat itu Rasulullah mungkin sedikit agak tenang ketika mendapat jawaban seperti itu, apalagi ketika Warokoh mengatakan, engkau akan dimusuhi orang banyak, tapi seandainya aku masih hidup ketika engkau menjadi seorang nabi, maka aku akan beriman kepadamu. Ya. Tapi tidak lama kemudian kan Warokoh ini meninggal. Bahkan ketika Warokoh ini meninggal, beberapa orang-orang terdekat Rasulullah juga meninggal, sehingga menimbulkan sifat galau Rasulullah yang sangat gitu ya. Sehingga dalam tafsir Ibnu Katsir digambarkan bagaimana kegalauan Rasulullah sampai akhirnya berkali-kali dia naik ke atas bukit atau ke atas gunung, ya, kemudian dia galau sampai dihibur oleh Jibril dengan mengatakan, engkau adalah orang pilihan, engkau adalah Rasulullah, ya. Sehingga dia kembali lagi dalam kondisi tenang. Kemudian dia berkali-kali naik lagi ke bukit atau ke gunung, kemudian puncak kegalauannya ditampilkan di situ, ya, kalau bahasanya dalam tafsir Ibnu Katsir di situ seperti hendak menjatuhkan diri. Artinya kan Rasulullah sudah dalam kondisi desperate sekali gitu ya, kehilangan keluarga, kehilangan orang-orang yang menyokong dia, kemudian nanti dia juga akan diusir dari lingkungannya gitu. Jadi dia mau berpegang pada siapa lagi gitu. Cuman kan ya bagaimana Allah mendidik seseorang yang Allah pilih gitu ya. Justru dilepaskan dulu nih semua dari hal-hal yang sifatnya perlindungan selain daripada Allah gitu ya. Nah, pada kondisi saat itu Jibril terus menghibur dia. Ya, malaikat Jibril terus menghibur dia. Nah, yang mau gue jelasin apa ya sini? Dia sudah mulai lari. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, ya, kemudian kita kesangkut pautkan dari soal apa namanya? Hikmah bil hikmah. Dakwah bil hikmah tadi. Ya. Kemudian beliau mendapatkan kalimat-kalimat lainnya yang Allah berikan, ya. Alladzi 'allama bil qalam, terus selanjutnya sampai kalimat malam ya'lam, ya, yang Allah berikan ilmu kepada dia yang dia tidak tahu. Kemudian setelah dia mendapatkan ilmu yang dia tidak tahu, yaitu ilmu hikmah Quran, maka itu mengubah pola bicara dia, pola sikap dia, pola berpikirnya beliau, ya, sehingga mengacu kepada Quran, Allah dan kebenaran. Ya. Nah itu yang kadang kita harus ambil banyak sekali pelajaran dari beliau, ya. Salah satu contohnya kan ketika beliau desperate, kemudian kita sama-sama tahu, ya, buliannya itu nggak tanggung-tanggung. Ya, ketika beliau mau berangkat ibadah pun sholat, ya, dilempari oleh tetangganya, ya, yang memang belum muslim, ya, kemudian dilempari kotoran sehingga bajunya kotor. Setiap hari, setiap kali dia lewat ditimpukin dengan kotoran. Ya, sampai di masjid, apakah dia mencak-mencak, ngatain jelek-jelekan? Enggak. Nyelak balik gitu ya? Nyelak balik pun tidak. Oh, gitu, enggak sama sekali. Ya, enggak sama sekali. Bahkan ketika beliau lewat lagi, ya subhanallahnya, masya Allah, sifat baiknya Rasulullah adalah bertanya, kemana yang nimpukin saya? Dah kok malah dicari, ya? Kangen gitu. Kenapa sampai segitunya gitu? Ya itulah kita pelajari di sini bagaimana cara Rasulullah menyampaikan dakwah dengan cara hikmah. Kemudian dia bertanya kepada sahabatnya, wahai sahabatku, kemana orang yang biasa menimpuki saya? Ya Rasulullah, sungguhnya dia sudah sakit beberapa hari ini. Kemudian apa yang dikatakan Rasulullah? Dia mengajak untuk menengoki si penimpuk tadi. Oh, ya. Walaupun dia sering dibully, itu kan termasuk bulian, ya. Dia tetap mendatangi orang yang dibully ketika orang itu sakit. Kalau Rasulullah seperti itu.
Ya, karena sebetulnya gini kan. Kalau kita justru kita datangin ajak berantem tuh gitu. Iya. Ya Bran ya? Iya, Kebanyakan iya. gitu. Kita kan biasanya 1 kali dibully balasannya 100, Pak. Benar itu benar. Tapi berarti itu sama aja kayak cerita Rasul yang salah satu ceritanya ya. Ada seorang nenek-nenek buta di pasar, ya kan? Terus dia disuapin Rasul gitu, roti gitu. Tapi dia curhat gitu kan. Itu si Muhammad tuh bla 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 bla, sumpah serapannya udah keluar deh. Gue nggak suka sama dia gitu kan. Tapi terus tiap hari dikasih, gitu kan. Someday kalau nggak salah dia nanya, dicariin mana yang nyuapin gue katanya kan. Ya. Itu ketika Rasul meninggal. Ketika Rasulullah wafat, kemudian sahabat Rasulullah bertanya, amalan apa lagi yang saya belum lakukan? Ya akhirnya dikatakan kamu sudah melakukan semua karena dia sahabatnya. Ya, kemudian bertanya lagi sama istrinya, apalagi yang belum aku lakukan? Ada satu yang belum kamu lakukan, apa? Memberi makan nenek-nenek di pojokan pasar. Gitu. Nah, ketemulah sama nenek itu ternyata. Kalau nggak salah nenek itu ini ya, apa dari Bani Israel golongan Yahudi. Golongan Yahudi. Membenci Rasulullah gitu ya. Dan ketika sahabat itu datang, kemudian dicarinya cuma ada satu orang nenek-nenek pengemis yang buta, ada di pojokan pasar dan kondisinya buta, ya. Maka dia memberikan makan di situ. Ketika diberikan makan sungguh mengejutkan ya, karena setiap kali ucapan yang diucapkan nenek itu untuk mendapatkan simpati dari orang-orang adalah dengan mengucapkan Muhammad adalah seorang pendusta, ya. Muhammad adalah seorang tukang sihir dan sumpah serapah kepada Nabi Muhammad, ya. Sampai sahabat juga bertanya, ini bener nggak sih nih orang ini yang dikasih makan sama Rasul gitu kan? Padahal dari ucapannya seperti itu, Padahal negatif terus seperti itu ya. Sepanjang sahabat itu duduk di situ memberikan makan di situ sampai akhirnya pertanyaan itu terjawab dengan berhentinya si nenek itu bersumpah serapah. Berhentinya kenapa? Karena si nenek bertanya, siapa kamu? Gitu. Lalu sahabat menjawab, saya adalah orang yang biasa memberimu makan. Kata nenek, bukan, engkau bukanlah orang yang memberi aku makan. Ya. Dari suaranya beda, dari wangi tubuhnya beda. Kemudian yang membedakannya lagi adalah bagaimana cara dia memberi makan. Oke. Lebih halus berarti ya? Iya, ternyata apa yang membedakan? Sahabat bertanya, maka nenek itu menjawab, kalau orang yang biasa memberi aku makan, aku tidak pernah bersusah payah untuk menelan makanan yang masuk ke dalam mulutku. Artinya makannya sudah dihaluskan atau mungkin sudah dikunyain sama Rasulullah, sehingga nenek itu tinggal makan. Gitu. Ya. Sampai sebegitu baiknya akhlaknya Rasulullah kepada orang yang berbuat buruk kepada beliau. Padahal si nenek itu ngebenci ya. Ngebenci, ya jelas-jelas dengan ngapain sepanjang hari gitu ya untuk mendapatkan simpati dari orang-orang. Tapi tetap Rasul mendekatinya dengan rasa kasihan. Bukan kasihan, dengan rasa ya hikmah, secara hikmah secara baik gitu loh. Sehingga ketika ditanya, iya, aku bukan orang yang biasa memberimu makan gitu ya. Kemana dia? Dia sudah meninggal dunia. Ya. Siapa dia? Dia adalah orang yang kau sebut-sebut setiap hari, yaitu Muhammad gitu. Rasulullah SAW gitu. Nah, sebentar Tat. Jadi nenek tersebut selama dia disuapi oleh Nabi Muhammad, apakah selama itu dia benar-benar tidak tahu bahwa laki-laki itu adalah Nabi Muhammad? Tidak tahu. Nggak tahu. Tapi terus aja dicela, Bang. Baik. Ya, tidak tahu gitu. Maka ketika tahu itu adalah Nabi Muhammad, maka menangislah si nenek tersebut ya, karena kemuliaan hati seorang Rasulullah itu. Ya, kemudian sampai akhirnya beliau masuk dalam agama Islam. Ya ini kisah yang sangat bagus, bisa kita jadikan pelajaran. Jangan sampai seperti kebanyakan yang ada pada saat ini, ya, baik itu nasihat menasihatin teman, atau guru kepada muridnya, ya, atau ulama kepada jamaahnya, atau pemimpin-pemimpin negara kepada rakyatnya. Ini kan sekarang udah mulai banyak contoh-contoh yang mungkin kurang sedap kita dengar di telinga kita gitu ya. Betul. Nah itu juga bisa kita ambil pelajaran di sini. Nah bagaimana tuh kalau misalkan kasusnya nih, misalkan senyumnya mengerikan gitu. Seandainya seorang ustadz
ulama lah. Tapi menyampaikan dengan perkataan negatif nih. Apa nih yang harus kita lakukan gitu? Apakah jalan singkatnya kita ambil baiknya, buruknya tinggalin atau gimana? Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya kalau misalnya si ulama atau siapapun yang memilih kata-kata, yakin bahwa setiap perbuatan kita, setiap ucapan kita, setiap helaan napas kita akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan memilih dengan kata-kata yang jauh lebih baik. Ya, karena ada yang namanya dosa-dosa mulut. Siapapun dia. Ya. Karena hukum Allah ini kan tidak mengenal pembeda. Ya. Kenapa saya katakan tidak mengenal pembeda? Ya. Ketika ada orang-orang yang menganggap dirinya adalah orang yang mempunyai nilai mulia di sisi Allah, ya, apakah lantas dia patut sombong? Enggak. Harusnya tidak. Tapi karena sombong hanya milik Allah. Ya. kenapa ngelirik ke gue? Iya ntar ya. Iya. Tapi kan contoh sombong dan takabur itu enaknya ke iblis, Pak. Kenapa ngeliatnya ke Japran gitu loh? Iya. Ya. Itu bukan gue loh, Tat. Ya, itu bukan gue yang ngomong. Ya. Itu loh, Tat. tapi kalau tidak salah ada cerita sahabat sendiri ada kan yang bacotnya agak nyelekit gitu sebenarnya kan. Ada. Ya sebagai salah satu contoh adalah Sayyidina Umar bin Khattab ya. Sama Walid ya apa? Bukan. Siapa? Satu lagi. Gue Siapa lupa. maksudnya yang mana nih maksudnya nih? Iya enggak. Sahabat. Sahabat juga kan maksudnya ada 2 orang kan kalau nggak salah. Bukan Dani kan? Termasuk. Tapi dia juga bukan sahabat Rasul. Ya. Ini nih kita ngomong hikmah bil hikmah tapi gini kan. Tuh. Dipancing sih gue nya. Kan? Ya mungkin contoh sahabat Umar gitu ya. Memang dia kan keras, dia orangnya apa adanya. Tapi penyampaiannya pun juga bahasanya tidak bahasa mencela. Ya, sebagai contoh ketika dia melewati pasar. Beliau melewati pasar, kemudian ada orang yang bertubuh tambun, besar gitu ya, perutnya agak berlebih, Bang, ya nggak usah sedih, Bang, nengok bang gitu ya. Kumisan. 2 orang di sini. Kumisan nggak? Jenggotan. Kemudian lu juga jenggot. Oh iya benar ya. Dan dengan bangganya orang itu mengatakan, wah, tubuh saya ini adalah menggambarkan kemakmuran, keberhasilan saya. The sign of wisdom berarti ya. Ya. Dan Belum, ini masih koma. Iya. Masih koma. dan tiba-tiba beliau yang menjabat sebagai seorang khalifah, ya, itu mengumpulkan orang-orang di pasar, sini semua. Ya, kemudian ditunjuk orang tersebut dengan mengatakan, lihat, jangan dicontoh orang seperti ini. Ini adalah hasil dari perbuatan malas. Ya, jadi ditunjuk perutnya. Gitu. Karena nggak bergerak. Ya. Males Ya. Pak. Nggak olahraga. Tapi itu mungkin juga bisa jadi kan orang tersebut juga sudah melakukan penggambaran atau doktrin yang salah kepada masyarakat, sehingga sebagai seorang yang berilmu harus meluruskan kan. Ya, perbuatan seperti itu bukan karena masalah makmur tidak makmurnya, Betul. tapi ini berhubungan dengan malas atau tidak malasnya seseorang gitu kan. Iya. Dan Enggak lihat males enggak males, cuman terkadang gravitasi kasur ketika di pagi hari gitu kan. Pagi hari itu adem loh. Iya. Nggak tahu Gravitasinya 2 kali lipat ya. Iya, kadang pas pandemi ini kan polusi berkurang. Iya, Jakarta betul. jadi lebih dingin, Pak. Kaum rebahan lah, sukses Iya. lah. Sukses jadi kaum rebahan lah. Oh, betul. ya, kaum rebahan itu adalah cita-cita kita, Pak. Tapi jangan dilakukan sekarang. Kenapa? Someday kita pasti rebahan. Iya, karena di kuburan. Bukan, karena di surga pun dikatakan kita bertelekan di dipan-dipan sambil rebahan. Ya, itu adalah kenikmatan orang-orang di surga. Tapi masuk surga dulu, Bang, baru kita rebahan. Tapi bantu gua dong. Tadi gua udah bagus tuh. Udah bagus tuh. Kita sesuatu hari pasti rebahan, tapi di kuburan. Iya. Bantu gue kayak sesuatu bagus. Lanjut lagi, Tat. Saya mana tadi itu? Ya sampai si Sayyidina Umar tadi ya, kemudian Iya. Nunjuk perut. tapi kan lihat kata-katanya yang diambil, tidak ada kata-kata mencela. Ya, tapi dia hanya meluruskan. Ya. Misalnya kita melihat ada Tapi dengan intonasi yang keras berarti ya. itu nih keras ya. Karena kan ya langsung to the point, ngumpulin orang di pasar, ngomong di depan orang gitu kan, sebetulnya kan cukup
menyakitkan. Tapi yang dipilih kata-katanya kan bukan kata-kata yang ngatain dulu ini seperti jangan seperti kodok bangkong atau apa begitu Nah ya. itu kayaknya kalau dari hati sih keluarnya. contoh gitu. Tapi itu kan mempermalukan, Tat. Maksudnya tuh which is itu yang Enggak, Pran. bikin tensin orang. Kalau perumpamaan binatang tadi iya itu jatuhnya mempermalukan, tetapi kan ini Kalau ini kan contoh tadi. orangnya juga sudah memberikan gambaran yang salah kepada masyarakat kan. Makanya perlu diluruskan juga gitu. Baik ya. Terus bagaimana kalau misalnya ada ustadz-ustadz yang atau ulama-ulama yang memberikan gambaran seperti itu? Saya bukannya mau menasihati para ustadz ya. Kita di sini apa sih? Kita masih banyak belajar. Ya, Ya kita sayang sama ustadz-ustadz kita sayang sama ulama-ulama kita sayang sama habaib-habaib kita gitu ya. Guru-guru kita. Kita masih sayang juga sama para pemimpin-pemimpin negara kita gitu ya. Betul. Ya insya Allah lah ya, pilih kalimat yang baik, hati kita, hati rakyat kita, hati para jamaah juga insya Allah akan tersentuh. Nggak usah mungkin kita pilih kalimat-kalimat yang terlalu berlebihan ya. Misalnya apa ya, yang sempat jadi polemik itu kan cuma gara-gara ucapan-ucapan aparat korupsi atau apa ya. Sebetulnya kalau diungkap seperti itu nggak usah marah. Kalau memang sebagai aparat itu berlaku bersih, kenapa harus tersinggung gitu kan? Betul. Kalau ada yang diomongin seperti itu, jadikan introspeksi pada diri kita sebagai seorang aparat. Apakah kita termasuk orang yang seperti itu? Kalau memang enggak, ya kenapa kita harus marah? Kalau memang ada, ayo dikoreksi lingkungannya. Atau ada lagi yang mengatakan bahasa-bahasa kasar seperti perek, lonte dan lain sebagainya gitu ya. Ketika diungkapkan seperti itu, yang tersinggung adalah orang-orang yang merasa dengan golongan tersebut gitu kan. Oh, oke. Bisa Iya, paham. kenapa bahasanya seperti itu? Kenapa itu diangkat? Loh, pertanyaannya dibalik ya. Kenapa situ tersinggung? Ya kan? Kalau memang ada ungkapan untuk wanita tunasusila ketika diangkat gitu ya. Kemudian ada orang yang tersinggung. Problemnya di mana? Kita ini bertugas untuk mengingatkan kepada jamaah kita tentang perbuatan buruk. Ya, kita harus tegas dong. Ya, dalam hal mengatakan kebaikan, ya kebenaran. Kita lagi menggambarkan wanita susila dengan pilihan kata-kata yang jelek sekalipun, misalnya lonte gitu ya misalnya. Ya, dari golongan yang ngerasa tersinggung itu, kenapa mesti tersinggung? Kalau dia tidak melakukan perbuatan tersebut, ngapain tersinggung? Ya. Tapi alangkah baiknya kan juga pilih kata-kata yang Lebih enak. lebih baik gitu ya. Tapi Terus somehow ini terkadang masyarakat kita tuh pada umumnya ya, maksudnya tidak semuanya gitu, tapi pada umumnya adalah pernyataan SP1 tuh kadang-kadang diacuhkan gitu. Peringatan pertama. Peringatan pertama tuh kayak gini deh. Misalnya ya gitu. Maaf Pak, rokoknya dimatiin di jalan gitu kan, kena yang lain gitu. Oh ya deh, santai aja. Tapi ketika bro puntung rokok lu kena mata gue nih. Nah ketika itu masih apaan sih nih? Nah ketika kena mata gue nih gitu, ngegas dulu itu baru ada yang oh ya deh matiin gitu. Cuman kalau kayak gitu itu masih lebih sopan. Karena sempat kejadian juga di jalan ada yang langsung ngegas. Awalnya udah pakai bahasa binatang. Wah binatang gitu kan. Abu rokok lu kena mata nih, matiin dong. Nah itu kadang-kadang mereka itu paham sih sebenarnya. Kayak itu paham bakal mereka pun sebenarnya korban orang yang kayak gitu juga sebenarnya. Cuman kayak yang udahlah ya gitu. Makanya tadi kan sudah dicontohkan nih dengan perilakunya Rasul ya. Ketika hal seperti itu menyakitkan kita, tetap kita harus menyampaikan juga ya secara baik-baik. Iya. Tapi itu udah menjadi budaya apa emang karakter atau gimana sih sebenarnya? Lebih emosi ya. Enggak tahu gimana Yos? Menurut lu gimana Yos? Kalau aku sih mungkin mungkin karena ini sudah masuk ke akhir zaman juga kali ya. Jadi banyak orang-orang yang mungkin hal-hal seperti itu jadi hal-hal biasa gitu kalau menurut saya. Enggak, maksud gue tuh adalah harus digentak dulu gitu baru oh iya gue salah gitu.
permasalahan itu di situ terkadang ya gitu. Iya, jadi kembali lagi Bang Yosi ya, kalaupun kita dalam kondisi orang-orang di akhir zaman, ya, lantas kita jangan mengatakan itu hal yang biasa, karena sebagai seorang Muslim kita punya standar biasa, kita harusnya seperti apa? Standar kita siapa? Kita tadi uswatun hasanah kita siapa? Contoh yang baik kita tadi siapa? Rasulullah kan. Dan kita juga hidup di dunia ini kan bukan hanya sekedar hidup terus numpang mati gitu. Numpang makan, numpang senang-senang terus mati kan, enggak. Ada hari esok yang sebetulnya jauh lebih panjang daripada hidup di dunia, dan pertanggungjawabannya juga mungkin jauh lebih berat gitu ya. Kalau lo bilang sekarang hidup lo berat, ingat ya, abis mati jauh lebih berat. Iya. Karena semua perbuatan kita bakal dinilai nantinya. Betul. Jadi maka di situ kita harus berhati-hati lah. Maka tadi kan saya ulang lagi tadi bahwa hukum yang Allah tetapkan itu berlaku untuk semua. Ya. Meskipun orang yang ngerasa dirinya mulia sekalipun. Ya. Tapi gini, Tat, balik lagi ya dengan keteladanan Rasul nih. Ketika Rasul mengingati seseorang, seseorang ini tameng, maksudnya udah diingetin berkali-kali itu tetap ngeyel terus. Pernah nggak sih mungkin apakah di hadis atau cerita Rasul itu membentak? Pernah nggak sih gitu? Pak Dani pernah dengar kisah kejadian Rasul di Taif yang ditimpukin? Ya, yang ditimpukin. Ya. Yang sampai beliau itu giginya? Kan, ya beliau itu copot ya? Patah. Beliau itu kan minta berharap ketika beliau pindah ke lari ke Taif, kemudian mendapatkan perlindungan gitu. Ternyata kan kebalikannya. Di sana malah mendapatkan cacian dan disambit pakai batu ya. Bukan disambut tapi disambit gitu ya. Sehingga akhirnya melihat kekasih Allah mengalami luka seperti itu, akhirnya yang gergetan siapa? Malaikat penjaga gunung gitu kan. Ya Rasulullah, apakah perlu saya balikin kepada mereka? Terus apa kata beliau? Jangan, barangkali mereka belum tahu. Nanti suatu saat mereka akan beriman. Ya, kalau mereka tahu mereka akan beriman. Ya. Afwan, Tat, charger di mana, Tat? Charger apa nih? Laptop. Ada di tas. Lu pas gini nanya Ya udah sih. Lobet ini iya, ya udah fill in aja buat ketawaan. Lucu deh tadi. Bang, kabel bang. Sebentar. Charger. Ya, terus lanjut. Nah, itu kan lihat bagaimana kesabaran Rasul. Dan kenapa Rasulullah bisa sabar seperti itu? Ya karena memang beliau adalah orang yang dipilih ya. Dan yang perlu kita lihat, pertama Rasul menerima wahyu ya, dikasih gambaran sisi kemanusiaannya Rasul kan. Yang dimana dia desperate, kemudian dia sampai digambarkan oleh Ibnu Katsir rahimahumullah itu bahwa dia sampai pengen bunuh diri, menjatuhkan diri gitu. Menjatuhkan diri. Jangan. Nah, berarti itu sebenarnya keadaan Rasul itu sebenarnya udah parah lah ya. Iya. Cacian, timpukan lagi. Yeah. Tapi nggak ada hasrat untuk membalas sedikit pun gitu kan di dalam ya Rasul, malahan dia berkata baik. Mungkin dia belum beriman gitu kan. Sisi manusiawinya seseorang pasti ada di Rasulullah ya, karena beliau adalah tetap manusia gitu ya. Kan banyak sekali gambaran ketika Rasulullah ditanya sama seorang petani ya Rasulullah, ini mau diapain dulu ya Rasulullah? Saya biasa melakukan ini dengan ini gitu. Kemudian kata Rasulullah, coba lakukan dengan ini dan ini gitu ya. Ternyata ketika dia melakukan apa yang diperintahkan Rasulullah, si petani tadi beberapa bulan kemudian datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa sekarang hasilnya jadi kurang bagus gitu. Ya sesungguhnya tanyalah pada yang lebih ahli ya. Jadi itu adalah gambaran sisi kemanusiaan, sisi manusiawi lah, sisi manusianya Rasul ya, bahwa beliau adalah memang sisi manusia yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Sebagai contoh gini,
ketika beliau diturunkan surat Abasa, ya, apa yang diharapkan adalah mendapatkan seorang pemuda-pemuda Islam yang kuat, bertubuh sempurna dan sebagainya. Kemudian datang orang buta kepada beliau, gitu kan. Iya. Ditanggapinya dengan separuh hati gitu. Ya. Yang muka masam ya. Bermuka masam ya, makanya turun surat Abasa wa tawalla gitu ya. Teguran buat orang yang bermuka masam. Siapa? Ya Rasulullah sendiri. Langsung ditegur. Ditegur. Ya. Dan tegurnya melalui surat lagi. Ya artinya kan Oh, itu berat kan, itu. Itu berat itu. Ya. Itu artinya kan gambaran sisi kemanusiaannya beliau ya ada. Gitu. Tapi sekali lagi tadi dijaga sama Allah. Ya. Dan beliau ketika sudah saya ungkapkan tadi, ketika beliau sudah mendapatkan input dari Quran, maka beliau merubah pola pandang beliau, merubah perkataan beliau, kemudian menata hatinya pun juga berubah gitu ya. Karena seperti dikatakan di Al-Baqarah ayat 195 kan, sebagai orang yang dikasihi Allah, dia pengen dong tetap dikasihi sama Allah. Bagaimana caranya supaya menjadi orang yang dikasihi oleh Allah ya? Di ayat ke-195 itu dikatakan, berbelanjalah dengan hartamu di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik ya. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa dicintai oleh Allah? Ya salah satunya adalah dengan berbuat baik gitu ya. Ketika kita dicaci maki sama orang, berbuat baiknya bagaimana nih? Nah itu kan kadang-kadang kita yang suka masih terbawa emosi. Ya. Kalau kita dikatain 1 aja balasnya 100 gitu. Ya, gitu ya, manusiawi. Kenapa? Begitu ya Pran ya? Dikatain 1 kita balasnya 100 gitu ya? Terkadang. Tergantung sudut mana dulu yang kenanya. Iya betul. Iya kan? Itu kayaknya emosi dasar kayak Ya, emosi dasar manusia tuh kayaknya. Iya, kalau misalnya lu ngomongnya ngecengin standar ya terima-terima, tapi kalau udah sensitif udah yang dalam lah ya. Keluarga segala macam, apalagi orang tua nah gitu. itu maksudnya lingkar satu kita lah gitu kan. Lingkar satu kita tuh kayak apaan sih ini gitu. Yang fenomenal lagi terjadi di lingkungan kita kan, ketika orang sudah merasa dirinya mulia, kemudian dia merasa dia merasa punya jaminan lah ya di sisi Allah gitu ya. Saya mencintai orang-orang yang punya kemuliaan di sisi Allah, baik di dunia maupun di akhirat ya. Namun ketika kita memandang bagaimana Rasulullah ingin menegakkan sesuatu yang memang harus ditegakkan, contohnya hukum ya. Ketika hukum potong tangan itu beliau umumkan, sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana jika itu menimpa kepada keluargamu? Kemudian Rasulullah menjawab, jika anakku Fatimah ya, melakukan perbuatan tersebut, maka aku yang akan motongnya sendiri. Artinya apa? Dalam bicara hukum ya, tidak pandang bulu, meskipun dia adalah keluarga Rasulullah SAW. Berarti sampai ke ranah hukum pun dia tetap memperlakukan hal yang sama. Iya. Ya. Nggak ada sama rata. Saudara, nggak ada teman, nggak ada apa. Berarti tajam kan berarti kan? Ya karena kan banyak tuh aliran-aliran yang kiri tuh ya, yang mengatakan ya apa namanya sistem kawin kontrak dan sebagainya itu kan. Ya ternyata begitu ditanya sama si ulamanya, gimana tuh kalau misalnya anak kamu yang menjadi kawin kontrak? Nggak mau. Dia nggak mau. Gitu. Artinya hukumnya nggak berlaku adil gitu. Tapi mau enaknya tapi nggak mau susahnya. Tapi kalau Rasulullah dengan jelas ya, tetap tegakin, bahkan kalau perlu saya sendiri yang motong tangannya. Bahkan sampai dia sendiri kalau perlu turun tangan nih untuk potong. Itu gitu. adalah turunan langsung Rasulullah, dan Rasulullah masih hidup loh. Ya artinya kalaupun kita yang sekarang ini ya dengan mengucap bismillah lah ya, kita sama-sama watawasau bil haq, watawasau bis sabr, kita sama-sama mengingatkan pada kebaikan dan kesabaran ya. Saya sangat sayang kepada para ulama, para ustadz, para habaib ya, yang selama ini menjadi panutan kita gitu ya. Tolonglah kasih contoh kita yang baik gitu ya. Karena orang-orang kafir itu tidak tahu isi Quran, tidak tahu isi hadis.
tapi Ya. yang mereka tahu adalah apa yang kita lakukan, Ya, apa yang kita betul. ucapkan, ya. Apa yang kita Interpretasinya ya berarti ya. Iya, ya jadi apa yang kita lakukan segala macam itu dianggapnya menjadi- Islam. Ya, betul. Ya. Nah, itu yang menjadi kesedihan buat saya ketika ada guru-guru kita melakukan suatu pemilihan pola yang kurang baik Tepat, lah gitu ya, kurang tepat ya. Ya, kalau kita bilang kurang baik nanti mereka sudah sangat baik sebenarnya Bang ya, cuman ya mungkin pemilihannya kurang enak di Ya. hati seorang Ya. manusia lah gitu ya. Baik ya. Ada lagi nggak kira-kira? Sepertinya cukup. Bang Mungkin Bang Bang Yosi, mungkin ada ada yang mau pertanyaan nggak, Bang? Ini tanyakan Kayaknya sudah cukup jelas ya. Kayak numpang ketawa doang. mengenai penyampaian dengan hikmah nih. Terkadang kan kita suka lupa diri juga ya. Ya. Menyampaikan bat aja gitu kan. Ya, ada hadis riwayat Muslim yang mengatakan, ini kita semua pengen kan dicintai sama Allah kan. Oh iya, Ya, pengen maka- banget lah. Berbuatlah sedetail mungkin tentang perbuatan kita. Apakah perbuatan ini dicintai oleh Allah apa enggak? Disukai oleh Allah apa enggak? Apakah ini perbuatan baik atau enggak? Ya. Bagaimana caranya? Ya latih emosi kita untuk berpikir tentang ini baik enggak? Ini baik enggak? Biasain Oke. seperti itu ya. Oke. Karena Apa? itu akan kembali kepada refleks kita ketika kita ingin melakukan sesuatu. Manajemen ya. emosionalnya berarti ya. Iya, ya. Bahasa orang-orang psikologi yang gagal cakep juga ya. Nah, Ya. Jadi berpikir dulu sebelum melakukan sesuatu. Iya, iya. ya. Anger management. Angry management betul ya. sebetulnya. Sama aja. Enggak beda. Anger kan lebih ke marahnya bukan emosinya. Ya di sini kita coba kutip apa sih nikmatnya menjadi orang-orang yang dicintai Allah ya. Sesungguhnya apabila Allah itu mencintai seorang hamba, ya, dia akan memanggil malaikat Jibril lalu berfirman, sesungguhnya aku mencintai fulan. Ya langsung diumumin. Bayangin ketika Allah mengatakan, saya cinta sama beliau, saya cinta sama si fulan. Ya. Maka cintailah dia perintahnya. Jadi otomatis nggak malaikat jagain orang Oh yang iya. dicintai. Ya. Kalau udah dapat perintah ya malaikat langsung Ciri-cirinya tak? ya. Hah? Ciri-cirinya. Ya nanti dulu ya, ini belum selesai hadisnya. Oh iya, belum kelar. Beda pembahasan Pran. Oh iya. Lihat Allah memberikan mengumumkan kepada Jibril, kemudian memerintahkan untuk mencintainya. Lihat apa yang dilakukan malaikat Jibril. Ya, lalu malaikat Jibril mencintainya, kemudian dia menyeru kepada seluruh penduduk langit, artinya kepada seluruh malaikat. Ya. Berkata, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka kalian cintailah fulan. Ya, artinya yang dicintai bukan cuman ketika kita melakukan perbuatan baik kemudian Allah cinta sama kita, efeknya adalah seluruh malaikat cinta pada kita juga. Ya. Lalu penduduk langit pun mencintainya, kemudian akan ditetapkan baginya penerimaan, artinya kecintaan kepada seluruh penduduk bumi. Kalau kita berbuat baik, kenapa kok tiba-tiba ada orang baik juga sama kita? Iya. Ya, karena malaikat sudah cinta kepada kita, kemudian dilihatkan pandangan baik, perbuatan baik kita, sehingga orang itu juga timbul ingin melakukan perbuatan baik kepada kita. Ya, efeknya dari mana? Karena malaikat meniupkan hidayah untuk berbuat baik pada orang tersebut. Tapi itu efek dari apa? Dari perbuatan baik kita tadi. Jadi nggak ada ruginya kita berbuat baik, gitu kan? Ya. Bahkan yang rugi adalah ketika kita berbuat baik namun nyakitin orang. Ya. Kita nyumbang tapi mulut kita nyakitin orang, ya. Nauzubillah, jangan sampai nanti ketika kita dihisab kemudian kita termasuk orang-orang yang muflisun. Ya, ketika kita punya amal banyak karena perbuatan baik kita, tiba-tiba ada orang yang narik tangan kita, narik kaki kita, kemudian dia nuntut sama kita. Ya Allah, sesungguhnya orang ini baik ya Allah. Dia sering memberikan sedekah dengan hartanya, tapi dengan mulutnya dia sering nyakitin saya. Akhirnya apa yang kamu minta, kata Allah? Ya Allah, saya pahalanya kurang buat masuk surga. Pindahin sebagian pahala dia untuk Tapi saya. pernah dapat gitu. cerita, Tat? Pernah dapat cerita ada seorang, lupa nih siapa yang ceritain itu. Kalau nggak salah ceritanya adalah ada seorang, bisa dikatakan orang golongan yang tidak mampu lah gitu kan. Ada yang sedekah gitu kan. Sedekah tapi kebutuhan konten. Jadi ada misalnya Pak Dani, Pak Dani mau sedekah ke gue nih gitu kan. Tapi kebutuhan konten gua videoin ya segala macam bla 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 gitu kan. Udah selesai. Someday Bang Yos datang sedekah. Terus gue kayak yang udah pasrah gitu, udah terbiasa untuk kebutuhan konten.
oh iya deh bang silakan, kalau abang mau rekam silakan aja gitu. Maksudnya terus Bang Yus maksudnya gimana nih gitu kan. Iya biasanya gue ceritain gitu, gue kalau disedekahin pasti jadiin konten segala macam gitu. Semiskin itukah alak orang? Tapi gini Fran, balik lagi, penyampaiannya dengan hikmah nggak itu? Kan Tapi bahasan kita hikmah bil hikmah. iya maksud gue tuh gimana mau nyambung paham Iya, kan jadi Mas, gini, maksudnya Jangan gitu? melebar dulu nih. Enggak gue nggak ngelebar maksudnya. Ya jadi ketika ingin membantu dakwah yaitu perbuatan hikmah gitu ya. Tapi kan sekali lagi segala perbuatan itu kan innamal a'malu binniyat ya. Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Ya. Setiap orang yang mendapatkan apa yang dia niatkan ya. Fa innamal likulli mri'in ma nawa ya. Setiap apa yang diniatkan maka itu yang akan dia dapatkan. Jadi kalau orang itu memang dia berbuat baiknya adalah karena sesuatu, ketika dia sudah mendapatkan sesuatu itu ya udah amalnya yang buat ke akhirat hapus. Selesai sudah dibalas di dunia gitu. Ya kayak gini Ustaz, aku juga pernah dengar ada kata-kata orang kayak apa yang kamu Tuai. Ya betul, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai gitu. Ya betul ya. Jadi, itu peribahasa ya. Kalau misalnya gini misalnya kita selalu menabur kebaikan, tapi di lingkungan kita ini kan banyak ya kayak contohnya saya kehidupan sehari-hari kadang terkadang tuh nggak selalu apa yang saya tabur dengan kebaikan tidak selamanya Berbuah baik. betul. Tapi ya sebisa mungkin gimana caranya ya berusaha sebisa mungkin ketika Jangan berputus asa Bang Yosi untuk berbuat baik karena gini, ketika kita berbuat baik dapat pahala kebaikan nggak? ya pasti Dapat ya. Bisa jadi karena kita juga terbatas pahala kebaikan kita, maka diciptakanlah oleh Allah karena sayang sama kita lingkungan-lingkungan yang justru berbuat buruk kepada kita. Tujuannya buat apa? Menambahkan nilai pahala kesabaran buat kita. Ya, atau nanti di akhirat kayak tadi tuh kita bisa tuntut dia tuh dengan perbuatan-perbuatan dia tadi gitu. Itu kehidupan. Kayaknya itu kehidupan gue Jadi deh. kalau kita berpikirnya jadi kalau kita berpikirnya secara positif, nggak akan ada yang salah dalam proses kehidupan ini. Ya, kalaupun ada yang salah, pasti perbuatan tangan kita atau perbuatan kita sendiri. Contohnya gini, ketika sahabat sedang masuk ke dalam perkebunan kurma, tiba-tiba ada pemandangan yang dilihatnya itu adalah aneh. Ada anjing buduk, anjing jelek, anjing kampung masuk dalam perkebunan kurma. Lalu apa yang dilakukan anjing itu? Anjing makannya apa bang? Daging. Ya. Kebun kurma ada daging nggak? Gak ada. Nggak ada. Yang disamperin sama dia adalah orang yang lagi naik ke atas pohon kurma, lagi metikin buah kurma, ya. Dia nunggu di bawahnya. Udah nunggu aja situ. Ini anjing ngapain gitu kan? Diliatin. Kemudian ternyata begitu selesai waktu istirahat, si budak tadi dapat jatah makan 1 potong roti. Akhirnya dikasihlah sepotong roti lagi kepada si anjing tersebut. Ya. Diperhatikannya si budak itu cuma dapat 1 kali makan dalam 1 hari. 1 roti dibagi 2 sama anjing. Artinya dia dapat cuma separuh. betul. Ya. Penasaran, besok tunggu lagi, datang lagi tuh anjing. Besok tunggu lagi, datang lagi tuh anjing, dan seperti itu terus gitu. Ya. Logikanya si budak tadi kan cuma dapat separuh gitu. Kemudian penasaran dia ngobrol sama si budaknya. Kenapa kau berikan makan kepada anjing itu jatah makanmu, sedangkan jatah makanmu cuma 1 roti 1 hari. Ya. Jawaban dia luar biasa. Ya. Yang pertama adalah, tidakkah kau perhatikan bahwa di sekeliling perkebunan kurma ini adalah tempat tinggal atau permukiman penduduk? Bisa saja anjing itu mengorek-ngorek sampah kemudian mendapatkan apa yang dia dapatkan dari aku, potongan roti, atau sisa-sisa makanan, daging dan lain sebagainya. Di pemukiman pasti banyak kan makanan. Tapi kenapa dia masuk ke kebun kurma ini? Bisa jadi karena doa aku. Aku ingin bersedekah seperti orang-orang kebanyakan, tapi aku nggak bisa. Karena waktu aku
1 harian selalu di kebun kurma, nggak boleh keluar kemana-mana sebagai seorang budak. Ya. Lalu datanglah anjing itu ke sini. Apakah tidakkah kamu berpikir bahwa langkahnya anjing ke sini adalah perintah Allah? Karena bisa aja dia mencari makan di pemukiman. Ya, maka aku bersedekah kepada anjing. Ya. Singkat cerita, orang itu pergi menemui pemiliknya, kemudian nawar, berapa harga budak ini? Biar saya bebasin. Yang punya bilang, kenapa kamu mau beli budak itu? Itu budak nggak ada keistimewaannya. Diceritakanlah kondisi budak tersebut dengan anjing tadi. Kemudian dijawab sama si pemiliknya, tidak, budak itu nggak saya jual. Dinaikin harganya, nggak saya jual. Dinaikin lagi harganya, nggak saya jual. Akhirnya dipanggil budak tersebut, dikatakan, wahai fulan, ya, kamu bebas dan kebun ini untuk kamu. Masya Allah. Ya. Lihat ya. Jadi kurmanya itu untuk si budaknya itu. Ya. Perkara ngasih makan jaing ya Pak. Iya. Ya, itu makanya perbuatan baik ketika Allah sudah cinta disampaikan kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril juga menyampaikan kepada pasukannya yang ada di langit ya. Kemudian mereka bekerja di bumi, nggak ada yang nggak mungkin. Iya betul. Ya. Mas, segala sesuatu yang kita sampaikan dengan hikmah, Insya Allah akan insya Allah akan mendapatkan Hikmah yang lebih baik lainnya lagi, ya. lebih baiknya lagi. Mungkin itu ya sebagai penutup penjabarannya. Ya. Tadi yang buka siapa ya? Bang Dani, sorry. Sudah lama. Oke, baik Sohib yang beriman, jangan lupa untuk Klik subscribe, like dan share ya. Bahwa ingat, kalau kita seandainya dibully atau cemoohi ya, atau mungkin tadi kata Bang Zafran dikasih teguran dengan bahasa yang kasar, walaupun sobat sendiri, walaupun teman sendiri, tetap kita harus mengontrol emosi. Ya betul. Apa tadi istilahnya, Bang? Apa ya mana? Apa emosi manajemen apa? Manajemen emosi. Ya? Manajemen emosi. Manajemen emosi. Nah, sampaikanlah kita segala sesuatu dengan hikmah. Insya Allah akan membalas yang terbaik untuk kita semua. Ya, akhir kata tunggu pada nih ya, pada guru-guru, para ulama, para habaib. Saya Iwan Mutiara sayang sama guru-guru kita gitu ya. Kita semua kalau ada omongan yang kira-kira kurang berkenan, mau dibuka pintu maaf seluas-luasnya ya. Kita masih butuh ilmu dari guru-guru. Kami masih belajar. Masih belajar Dan kita butuh sekali yang namanya masukan-masukan positif ya. Berharap Islam akan maju dengan para guru, dengan para ulama, dengan para habaib yang memberikan contoh. Amin. Sebagaimana Rasulullah mencontohkan sifat-sifat terpujinya. Ya. Amin. Ya, akhir kata kita dari Ngopiu Bani Muhammad Channel undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.